Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini saya akan membahas sebuah materi yang bertemakan tentang pengelolaan kelas di sekolah dasar. Tapi sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Berikut merupakan profil singkat tentang saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sri Handayani Padilla, biasa dipanggil Sri. Saya dari kelas 5 DPG SD dengan NIM 1804922. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan beberapa cara mengenai bagaimana agar siswa lebih cepat memahami materi dengan baik dan mudah. Nah, seperti yang kita ketahui, bahwa setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda-beda di setiap kelas. Salah satunya, kemampuan dalam daya tangkap dan pemahaman dari sebuah materi. Untuk itu, ada siswa yang memiliki daya tangkap yang cepat dalam memahami sebuah materi, namun ada juga siswa yang memiliki daya tangkap yang lambat dalam memahami sebuah materi. Nah, karena itu, sebagai seorang pengajar haruslah memiliki cara atau sebuah usaha yang dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, di sini saya memiliki beberapa cara yang dapat dilakukan oleh seorang pengajar untuk membuat siswa dapat memahami materi pembelajaran dengan cepat dan mudah. Lalu, bagaimana sih caranya? Berikut merupakan cara yang dapat dilakukan agar materi dapat dipahami oleh siswa. Cara yang pertama yaitu menggunakan mind map dalam pembelajaran. Penggunaan mind map ini merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh seorang pengajar atau guru dalam pemetaan ide awal sebuah materi, sehingga materi dapat disampaikan dengan lebih mudah dan lebih terstruktur. Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan mind map ini. Yang pertama yaitu dari segi materi. Seorang pengajar haruslah menguasai materi yang akan disampaikan. Jadi, tidak hanya menghafal materi tersebut, tetapi harus memahami baik dari segi konsep ataupun makna dari materi yang akan disampaikan. Dan yang kedua, dari pembuatan mind map ini haruslah bervariasi ataupun menggunakan berbagai bentuk dan berbagai macam warna serta gambar dengan tujuan untuk memaksimalkan penggunaan kedua belah otak, yaitu otak kanan dan kiri. Nah, lalu apa sih manfaat dari penggunaan mind map ini? Nah, adapun manfaat dari penggunaan mind map ini yang pertama yaitu dengan menggunakan mind map kita lebih mengetahui keseluruhan materi pembelajaran, karena di dalam mind map terdapat intisari-intisari dari materi pembelajaran. Dan yang kedua, dengan menggunakan mind map dapat membantu dalam mengelola kelas dari waktu ke waktu. Yang ketiga, yaitu dengan mind map dapat memecahkan materi yang sulit menjadi lebih mudah. Dan yang ketiga, yaitu proses pembuatannya yang menyenangkan dan mudah dipahami, sehingga anak dapat tertarik dengan materi pembelajaran karena berisi dengan tampilan-tampilan visual yang menarik. Yang kedua yaitu memaksimalkan pemanfaatan teknologi untuk pemahaman murid. Nah, sesuai dengan metode pengajaran, dengan teknologi yang semakin berkembang pesat, dengan tujuan agar murid dapat memahami dengan cepat dan mudah, para guru atau pengajar dapat memanfaatkan internet dengan baik. Nah, dengan penggunaan internet ini, seorang guru atau pengajar dapat mencari sumber materi yang bermacam-macam untuk membantu murid dalam memahami penjelasan materi. Nah, agar tidak mudah bosan dan menarik, sebaiknya materi yang tadinya berbentuk teks dapat diubah menjadi bentuk audio, gambar, ataupun video.
Nah, cara ini membuat murid menemukan hal baru mengenai materi yang disampaikan. Nah, kemudian cara ini juga dapat memberikan pengetahuan kepada murid mengenai pembelajaran yang sedang dibahas. Nah, untuk membantu lebih mudah, murid dapat juga mengakses sebuah situs web ataupun video pembelajaran yang menarik yang berisi tentang animasi yang menjelaskan tentang materi yang akan dibahas. Yang ketiga yaitu menerapkan metode interaktif. Nah, selain dari materi pembelajaran, guru pun harus memperhatikan terhadap perkembangan siswanya. Nah, bisa saja pada saat penjelasan materi, siswa memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap sebuah materi ataupun isu yang sedang dibahas dalam suatu materi. Nah, oleh karena itu, untuk memfasilitasi hal tersebut, guru dapat memberikan kesempatan kepada murid untuk bertanya mengenai materi yang disampaikan. Nah, kemudian dalam mengawali pembelajaran juga guru dapat memberikan sebuah cerita singkat terkait pembelajaran. Nah, kemudian buatlah murid bertanya-tanya mengenai materi suatu pembelajaran, sehingga dengan begitu murid akan tertarik mendengar penjelasan dari pembelajaran dan kemudian akan memahami materi yang dijelaskan. Nah, guru juga dapat membuat sebuah grup atau kelompok, kemudian dapat memulai sebuah diskusi secara bergantian dalam kelompok tersebut. Nah, hal ini memicu murid lebih aktif dan berpikir kritis dalam memahami sebuah topik. Yang keempat, ada penggunaan bahasa yang sederhana. Sesuai dengan karakteristik siswa yang suka bermain, sebaiknya hal ini diterapkan ketika siswa harus memahami berbagai macam materi pembelajaran yang baru. Para guru ataupun pengajar haruslah menggunakan bahasa yang sederhana dalam memberikan penjelasan materi kepada siswa. Karena kerap kali siswa tidak mengerti atau tidak paham mengenai apa yang dijelaskan karena guru tersebut menggunakan bahasa yang sulit dimengerti oleh siswa. Sedangkan level pendidikan siswa memang belum menemukan atau mengenali bahasa-bahasa rumit tersebut. Nah, untuk itu, sebagai seorang pengajar, agar materi dapat tersampaikan dengan baik dan mudah dipahami oleh siswa, sebaiknya menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana yang dapat dimengerti oleh siswa. Nah, bahasa sederhana ini maksudnya bahasa-bahasa yang digunakan oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian dengan karakteristik siswa yang masih suka bermain ini juga membuat guru haruslah menciptakan dan mempersiapkan pengajaran dengan sebaik mungkin dengan bahasa yang lebih sederhana dan dimengerti, kemudian memberikan contoh-contoh mengenai kejadian nyata ataupun kejadian yang berhubungan dengan siswa dan dengan kehidupan sehari-hari agar siswa dapat memahami lebih baik dan mengerti apa yang dimaksudkan dalam penjelasan materi tersebut. Cara yang kelima yaitu buat aktivitas yang menyenangkan. Nah, agar anak-anak memahami berbagai macam materi dengan mudah, sebaiknya para guru atau pengajar yang menggunakan berbagai aktivitas yang menyenangkan dalam pembelajaran. Nah, aktivitas ini sebaiknya dapat digunakan ketika anak harus bersekolah di sekolah konvensional ataupun ketika anak sedang menjalankan kegiatan sekolah online. Nah, bila anak sedang melaksanakan kegiatan sekolah online, aktivitas yang menyenangkan ini dapat berupa pemberian tugas yang dapat dikerjakan di rumah. Nah, pemberian tugas ini bertujuan untuk meningkatkan kedekatan antara anak dengan orang tua. Nah, kemudian bila seorang guru menggunakan cara yang menyenangkan, maka seorang anak pun pasti akan sangat mengerti mengenai materi yang disampaikan. Nah, aktivitas pembelajaran ini dibagi menjadi dua, yaitu
Yang pertama, aktivitas motorik yang mengembangkan fisik seorang anak. Yang kedua yaitu aktivitas kognitif untuk mengembangkan kecerdasan seorang anak. Nah, kedua aspek itu harus saling seimbang karena anak memang harus mendapatkan pendidikan yang berimbang antara kognitif maupun motorik. Nah, apabila materi pembelajaran memungkinkan anak untuk melakukan aktivitas fisik, maka tidak ada salahnya untuk memberikan tugas berupa aktivitas fisik yang dapat dilakukan di rumah oleh seorang anak tersebut. Nah, apabila materi pembelajaran tidak memungkinkan anak untuk melakukan aktivitas fisik, maka dapat memilih untuk menggunakan penjelasan teori yang mengembangkan, yang menyenangkan untuk mencakup seluruh aspek materi yang akan disampaikan. Nah, itu tadi beberapa cara dari saya yang dapat dilakukan oleh seorang guru dalam menjelaskan sebuah materi pembelajaran agar materi pembelajaran dapat dimengerti oleh siswa. Sekian untuk hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.